warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fitri Muli dengan NIM 2023-34-028. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini, saya akan membuat video praktek mengajar untuk memenuhi mata kuliah mikro teaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semangat. Kenapa kalian layu? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apakah kalian hari ini sehat? Sehat, Bu. Apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Pancasila, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pada materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nur Siti Muaro, Hadir, Bu. Rostina Mabula, Hadir, Bu. Wadarista, Hadir, Bu. Fitra Wance. Hadir, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta dari kepala kelas Anda untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bu dan teman-teman. Sebelum kita memulai kajian ini, mari kita berdoa menurut agama yang keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sama-sama. Terima kasih, silakan duduk untuk kelas. Nah, materi yang Ibu bawa pada pagi hari ini yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan. Kamu kayak semangat. Maka kamu harus semangat, mari kamu menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Mohon berdiri. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila, hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot hati, setia berlabuhmu. Pancasila dasar negara, merdeka demokrasi, tiba di bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Yang akan Ibu bawa pada pagi hari ini yaitu mengenai hierarki hukum tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan pengertian perundang-undangan, yang kedua mengidentifikasi tata urutan perundang-undangan Indonesia, yang ketiga yaitu menganalisis hubungan antara peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kita masuk kepada pengertian peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan terbentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Dasar hukum tata urutan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Nah, sebelum kita masuk pada tata urutan perundang-undangan, apakah kalian tahu tentang tata urutan perundang-undangan itu apa saja? Yang pertama tuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ibu. Ya, ada lagi. Yang kedua tahun MPR. Yang ketiga UU. UU apa tuh? Undang-undang atau RU.
Nah, sebelum kita masuk pada materi yang lebih mendalam, ada urutan piramida hukum, yaitu yang disebut dengan lex superior derogat legis inferior, yang artinya peraturan hukum yang lebih tinggi yang disebut dengan superior mengesampingkan peraturan yang lebih rendah atau yang disebut dengan inferior jika keduanya bertentangan. Nah, aturan yang lebih tinggi itu seperti bosnya ini, dia lebih tinggi daripada bawahannya. Nah, yang berikut adalah peraturan hierarki. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, contohnya itu seperti pasal 31 Undang-Undang Dasar yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua yaitu TAP MPR, merupakan keputusan MPR yang masih berlaku dan menjadi pedoman dalam penyelenggara. Nah, contohnya itu seperti TAP MPR. Yang berikut ada TAP MPR, merupakan keputusan MPR yang masih berlaku dan menjadi pedoman dalam penyelenggara negara. Contohnya TAP MPR nomor 11 dari MPR dari 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang berikut ada Undang-Undang Perpu atau yang disebut dengan Undang-Undang Pengganti Undang-Undangan. Yang pertama itu undang-undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Yang kedua, Perpu dibuat Presiden dalam keadaan darurat dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Nah, contohnya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Yang berikut ada peraturan pemerintah atau disebut dengan PP, dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 sebagai aturan pelaksana undang-undang. Yang berikut itu peraturan Presiden atau yang disebut dengan Perpres, dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah peraturan lebih tinggi atau menjalankan kewenangan pemerintah. Nah, contohnya peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 yang mengatur tentang penguatan pendidikan karakter atau disebut dengan PPK. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang memiliki karakter lebih baik melalui kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang berikut peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Contohnya Perda Provinsi Maluku tentang rencana tata ruang wilayah atau yang disebut dengan RTRW Provinsi Maluku. Dan yang terakhir itu peraturan daerah kabupaten atau kota dibentuk oleh DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota. Nah, contohnya Perda Kabupaten Maluku Tengah tentang pengelolaan sampah atau retribusi daerah. Apakah sampai di sini kalian paham? Nah, di sini ada kasus masalah. Nah, nanti kalian dibagi menjadi 2 kelompok dan kalian akan membaca masalah tersebut dan kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, silakan. Ibu kasih waktu hanya 20 menit dari sekarang.
Kalian dengan analisa kasus tolong baru menjawab 3 pertanyaan itu. Ya, Bu. Ini bertanya. Apakah ada masalah atau oke saja kan pertanyaan tadi? Ya, Ibu. Oke, baik. Coba tuh kemarin dekat. Pertanyaan pertama itu apakah peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia itu jelaskan? Ya, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kelompok 1 dipersilakan untuk membahas asumsi kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami yang mempresentasikan hasil kerja kami tanpa berlama-lama sampai ke materi. Jadi teman-teman, di sini kita sudah menganalisis kasus tersebut dan di sini kami akan menjawab pertanyaan yang pertama itu, apakah peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Jelaskan alasannya. Jadi peraturan tersebut tidak sesuai karena peraturan daerah atau perda tersebut melanggar ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 dan secara tegas menyatakan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan perda yang bertentangan dengan undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan nomor 2, langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat apabila menemukan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang? Masyarakat dapat menempuh beberapa jalur hukum. Di antaranya yang pertama, permohonan judicial review atau uji materi. Masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusional dapat mengajukan permohonan uji materi terhadap perda tersebut ke Mahkamah Agung agar perda tersebut dibatalkan. Kedua, melapor ke pemerintah pusat, melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembatalan terhadap perda yang bermasalah. Dan yang ketiga, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keberatan melalui mekanisme audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat. Dan nomor 3, bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik dalam kasus tersebut? Solusi yang tepat adalah melalui jalur formal yuridis. Yang pertama itu pembatalan perda. Pemerintah pusat atau melalui Kemendagri atau gubernur berwenang melakukan evaluasi dan membatalkan perda tersebut karena terbukti bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. 2. Penyesuaian kebijakan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus segera mencabut atau merevisi perda tersebut agar selaras dengan undang-undang nasional yang berlaku. Dan yang terakhir, sosialisasi. Setelah pencabutan, pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pembuatan KTP kembali gratis dan mengembalikan biaya yang mungkin telah dipungut sebelumnya jika dimungkinkan secara administratif. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Saya berikan ke moderator. Oke, baik. Kami selesai. Kami telah menuliskan pendapat kami. Apakah ada pertanyaan atau kesanggahan dari kelompok-kelompok lain? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dipersilakan duduk kembali. Dari aplaus dulu kepada kelompok 1. Sudah. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2. Itu kita dan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tidak berhubung dengan school, saya mempersilakan kepada materi untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi kami menganalisis kasus tersebut, maka jawaban yang dapat kami ambil yaitu yang pertama, perda tersebut itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jika undang-undang administrasi kependudukan menyatakan perbuatan KJP dan biaya, maka perda yang mewajibkan pembayaran biaya administrasi adalah tidak sah secara material. Yang kedua, langkah yang dilakukan masyarakat adalah menyampaikan keberatan kepada pemerintah daerah atau DPRD, meminta perda tersebut direvisi atau dicabut dan bila terjadi Mahkamah Agung agar perda yang bertentangan dengan undang-undang dibatalkan. Yang ketiga itu solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah mencabut atau merevisi perda agar sesuai dengan undang-undang administrasi kependudukan, sehingga pelayanan pembuatan KJP tetap gratis dan tidak terjadi masyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembali kepada saudari Rama. Oke, terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada sanggahan atau pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Silakan memberi apa kepada kelompok Apakah dari pemaparan materi dari yang Ibu jelaskan, apakah dari teman-teman kalian bisa kasih kesimpulan sedikit buat Ibu dari materi ini? Ada Ibu. Silakan Rosdila. Jadi setelah kita belajar materi ini yang dapat saya simpulkan yaitu kita belajar tentang undang-undang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan tata urutan itu terbagi dalam 7 bagian. Itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Oke, baik, terima kasih. Ya, Ibu. Nah, di sini Ibu akan beri kesimpulan akhir dari materi pada hari ini, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Perpres, Peraturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten atau Kota. Nah, setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, dari materi ini Ibu mengambil model pembelajaran yaitu basic learning. Peserta didik dapat memahami konsep hierarki peraturan melalui penyelesaian masalah nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, aktif, kritis, dan bermakna bagi siswa-siswa. Nah, itu saja materi dari Ibu pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.